Cek. Cek. Shalom. Tiba waktunya kita akan mulai ibadah kita dalam ibadah raya pada hari Minggu 25 Mei 2025. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online dan secara tunda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita muliakan Tuhan. Kita naikkan pujian dengan judul Walau Seribu Rebah. Sedang kita semuanya bangkit berdiri. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap hari dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Lewati badai, lewati gelombang,
tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dari awal lagi kita nyanyikan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Tuhan Yesus. Benar Tuhan, pujian ini sungguh menguatkan kami bahwa hanya di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan baru. Ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dengan itu Tuhan, kami undang hadirat-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berhadirat saja lewat naungan kuasa Roh Kudus-Mu yang sanggup memberikan kemenangan hari demi hari Tuhan. Biarlah kami juga di tempat ini Tuhan dapatkan kemenangan yang sempurna hanya dari-Mu saja Tuhan. Biarlah sukacita damai sejahtera hadir di tempat ini sehingga kami memuliakan nama-Mu Tuhan dengan penuh sukacita yang hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang kami terima hingga hari ini Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak begitu kami banggakan Tuhan, dan kami muliakan bahwa Engkau-lah Bapa di atas segala Bapa, Raja di atas segala Raja yang sanggup kami muliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Sucikan urapi hati kami Tuhan, sehingga kami beri yang baik bagi kemuliaan nama-Mu. Dan berhadiratlah di tengah-tengahnya segala kuasa kegelapan roh-roh jahat yang tidak akan senang akan jalannya ibadah ini Tuhan. Kami mau hancurkan hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh kemuliaan-Mu dan darah-Mu menyucikan tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami
serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita muliakan nama Tuhan selanjutnya dengan pujian bersyukurlah pada Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Dengan kasih setianya Dia mau mengampuni setiap dosa kesalahan. Dia mendatangkan kesehatan kesembuhan, memberikan keselamatan aman dan sejahtera dengan berlimpah-limpah. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dia membelah berikan Tuhan. Pujilah haleluya. Dari awal. Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Dengan kasih setianya Dia mau mengampuni dan dosa kesalahan. Mendatangkan kesehatan kesembuhan, memberikan keselamatan aman dan sejahtera dengan berlimpah-limpah. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dia membelai Dia juga. Pujilah Dia, haleluya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dia membelai Dia suka. Pujilah Dia, haleluya. Ya, puji bagi Tuhan. Kita naikkan pujian selanjutnya. Bersandarlah pada Tuhan. Bawakan bersamamu bebanmu pada Yesus, biar hatimu terbur. Tuhan pimpin lewat bahaya, mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar pada manusia, pada Tuhan saja. Baca yang kedua. Kan rintangannya, Dia pimpin jalanmu ke surga. Kau akan tiba di pelabuhan perhentian indah. Tuhan pimpin lewat bahaya, mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar pada manusia, pada Tuhan saja. Baca yang ketiga. Lihatlah pikulnya beban, pandanglah Dia, pandang Dia saja. Meski susah sandar padanya, dengarlah suaranya. Tuhan pimpin lewat bahaya, mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar pada manusia, pada Tuhan saja. Tuhan pimpin lewat bahaya, mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar pada manusia, pada Tuhan saja. Ya, puji bagi Tuhan. Marilah kita tetap bersandar pada Tuhan saja, karena di dalam Tuhan apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil baginya. Dengan itu serahkanlah seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya. Walaupun kita belum sempurna, tapi percaya ada firman Tuhan dan ada Roh Kudus yang sanggup menyucikan setiap hati kita dan kehidupan kita. Mari kita angkat pujian selanjutnya, bahwa Tuhan juga gunung batuku.
undang kita semuanya bangkit berdiri. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allah dan gunung batuku, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allah dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Ya, silakan dulu kembali. Puji bagi Tuhan. Hanya Dia gunung batu kita, tempat perlindungan kita yang tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Mungkin hari ini ada yang mau bersaksi, dibuka kesempatan bagi jemaat. Diberikan waktu sekitar 2 atau 3 menit. Belum ada? Ya udah, kita lanjutkan pada puncak ibadah kita, yaitu untuk mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian Ketika Aku Berbeban Berat. Kita siapkan hati kita beri tanah hati yang baik untuk firman-Nya, untuk ditaburi, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, dan hidup kita semakin dibaharui lewat firman-Nya di dalam kebenaran. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus.
kita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Mulia namamu, tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Yesus. Firman Tuhan seserahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, mulia namamu, tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Mulia namamu, tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ya, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami telah berada dalam bait-Mu Tuhan. Kuduskanlah kami sekalian, layakkan kami menerima firman yang hidup dan berkuasa, supaya firman itu kami simpan di hati kami seperti surat-surat berharga. Kami arsip, kami simpan, satu kali kami membutuhkannya, kami bisa keluarkan untuk menolong kami, sehingga kami dalam tiap pergumulan persoalan, firman-Mu menjadi solusi jawaban atas semua pergumulan kami. Itulah firman yang kami dengar dan yang akan kami dengar lagi. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Tiba waktunya bagi kita untuk membuka Injil atau kitab suci dari kitab Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7 ya. Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7, boleh dibacakan? Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ya. Boleh sekali lagi? Ayat ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya. Terjemahan yang lain mengatakan Tuhan itu baik, Dia menjadi tempat perlindungan. Ya. Menjadi tempat perlindungan pada waktu dalam kesusahan atau sukaran, ya, kesulitan. Jadi Tuhan baik. Amin. Tuhan itu baik.
kebaikannya dinyatakan, dia mau menjadi tempat perlindungan. Tempat perlindungan pada waktu masa kesusahan atau masa kesulitan. Ya. Jadi Tuhan menyatakan kebaikannya pada kita, ya. Dia mau menjadi penolong, pelindung saat kita berada dalam kesulitan. Pernah saudara mengalami kesulitan? Atau masih dalam kesulitan? Biasanya sulitnya manusia di duit biasanya. Sulitnya mendapatkan duit, ya kan? Ya. Sulit mendapatkan rezeki, ya, sulit mendapatkan ketenangan, kedamaian. Tetapi saudaraku, kita datang beribadah, ya, kita datang kepada Tuhan, ya, sebab Dia yang mengundang kita. Dia berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berpikulan berat, ya, berbeban berat. Beban manusia baik masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Itulah beban manusia. Ya, setiap hari orang harus, ya, kalau di kota pakai uang lah semua, pakai uang. Kalau di kampung petani dia punya beras, paling tinggal beli minyak, beli gas, ya. Tapi kalau di kota, ya, berasnya beli, gasnya juga beli, ya. Minyak gorengnya beli, lauk pauknya beli. Ya, itulah kehidupan di kota, ya. Jadi Tuhan itu mau menjadi tempat perlindungan, ya, bukan saja hanya perlindungan, tapi juga tempat kita minta pertolongan, minta pertolongan, ya. Jadi Tuhan itu bersedia menerima kehadiran kita, ya, kapan saja, terutama saat kita beribadah kepada Tuhan, ya. Saat kita beribadah kepada Tuhan, Dia berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berpikulan berat. Jadi Tuhan tahu manusia itu ada pikulan berat. Ada pikulan berat. Kalau berat, ya, kalau ringan pikulan manusia, Tuhan nggak perlu mengundang, ya kan? Kalau ringan mah bisa menyelesaikan sendiri. Tapi Tuhan tahu manusia itu pikulannya, tanggungannya berat. Maka Dia mengundang, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berpikulan berat. Aku akan memberikan kelegaan, sentosa kepadamu. Itu berarti Tuhan mau menolong kita semua. Amin. Tuhan mau menolong, ya. Malah waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu, tapi aku akan memberikan penolong bagi kamu. Penolong yang akan menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Ya, itulah Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong. Kenapa saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Orang lain belum. Banyak orang belum percaya. Ya, tapi kita sudah percaya. Kenapa kita bisa percaya? Karena ada roh di dalam diri kita. Ya,
Tidak ada orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena roh Allah di dalam dia. Jadi kita mengaku Yesus adalah Tuhan karena ada roh penolong bagi kita. Ya, roh penolong ini harus diaktifkan. Dipergunakan, dimanfaatkan setiap waktu saat kita membutuhkan. Amin. Saat kita membutuhkan. Namanya dia Parakletos. Penghibur, penolong. Penghibur, penolong. Ya. Nah, saudara. Jadi hidup kita ya punya tempat perlindungan atau pengungsian. Mari, Yesaya 25:4 ya. Pasal 25 ayat 4 demikian firman Tuhan. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Ya. Seketika orang terjadi bahaya, ada saat kerusuhan orang mencari tempat pengungsian atau banjir, mengungsilah begitu ya. Mengungsi untuk mendapat perlindungan. Sekali lagi perhatikan. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Ya, Tuhan itu tempat pengungsian, tempat perlindungan bagi orang yang lemah. Memang manusia itu lemah, nggak ada manusia yang super. Ya, tidak ada manusia yang super. Simpson aja sudah hebat, tetap aja punya kelemahan. Punya apa? Kelemahan. Apalagi kita ini bukan Simpson. Ya. Jadi sebab engkau menjadi tempat pengungsian atau perlindungan bagi orang yang lemah. Ya. Bagi orang yang lemah. Jadi kita ini manusia yang lemah. Kalau manusia yang kuat, super, ya tidak perlu Tuhan datang ke dunia ini. Karena dia bisa menolong diri sendiri. Tapi Tuhan tahu manusia itu terbatas. Tidak bisa menolong dirinya sendiri, maka Tuhan datang sebagai penolong. Ya, sebagai penolong. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat, tapi selalu tepat waktu. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lama. Jadi pertolongan itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama, tapi tepat waktu. Ya, tepat waktu. Jadi kalau saudara merasa tegang, waduh, rasanya sudah berapa hari lagi, sudah berapa jam lagi ini harus diselesaikan, ya. Nah, ingatlah pertolongan Tuhan itu tepat waktu, tidak terlalu cepat, tidak juga terlambat. Makanya ada mengatakan dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Segala sesuatu indah pada waktunya. Semua jadi indah. Kalau sekarang belum indah, nanti jadi indah. Yang perlu saudara datang beribadah, dengar firman Tuhan. Tugas kita adalah mempercayai firman Tuhan. Amin. Mempercayai. Dari iman nanti timbul namanya mujizat. Dari mendengar timbul iman. Iman itu mengerjakan mujizat. Tidak perlu imannya besar. Ya. Cukup sebesar biji sesawi. Biji sesawi kecil tapi bisa memindahkan gunung yang besar. Ya, gunung yang besar. Kalau saudara bandingkan biji sesawi dengan gunung, kira-kira mana lebih besar? Hah? Gunung. Biji sesawi kalau jatuh dia cari susah itu, saking kecilnya, iya kan? Tapi
Iman sebesar biji sesawi ini bisa memindahkan gunung yang besar. Asal iman kita datang dari mendengar firman Tuhan. Amin. Dari mendengar timbul iman. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung yang besar. Masalah-masalah yang besar. Persoalan yang besar. Ya, persoalan yang besar. Dan itu bisa terjadi pada setiap orang. Udah selesai tadi bacanya? Ya, teruskan. Ya. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Ya, terus. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Sekali lagi pelan-pelan. Ya, perhatikan. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Ya, bagi orang lemah. Lemah ekonominya, lemah. Ya, berpikirnya, terus perhatikan. Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Orang miskin dalam kesesakan. Ya, jadi kita diingatkan pada kisah seorang perempuan Moab. Siapa nama perempuan Moab itu? Seorang janda. Siapa namanya? Masih ingat saudara? Siapa namanya? Rut. Perempuan apa? Moab. Orang asing. Janda, miskin lagi. Gak punya apa-apa dia. Ya, tidak punya apa-apa. Ya, seliter beras pun tidak punya. Segenggam tepung pun tidak punya. Kalau dilihat masa depannya itu besok sudah kelaparan, sudah berapa hari kemudian mati sudah. Sebab tidak punya apa-apa. Tapi dia mengambil inisiatif. Mengambil apa? Inisiatif di musim panen. Di musim apa? Panen. Panen gandum. Ya, dia pergi waktu malam. Walaupun malam, bayangkan. Saking butuhnya dia. Saking apa? Butuhnya dia. Dia pergi waktu malam ke ladang. Ladangnya siapa? Masih ingat? Ladangnya Boas. Untuk mencari yang berceceran. Di ladangnya Boas. Ya, kemudian Boas ini timbunan gandum itu di situ dia tidur. Tidur di timbunan gandum. Ya, Rut malam-malam. Ya, ini janda ini. Rut ini janda. Ya. Jadi dia malam-malam pergi ke timbunan gandum, lalu kemudian disingkapkan sama dia selimutnya Boas ini. Disingkapkan, lalu tidurlah dia di kakinya. Tahu diri ya? Tahu apa? Tahu diri. Ya. Coba bagaimana kalau dia tidur langsung berhadapan begini kan? Tapi tahu diri dia kan? Ya. Selimutnya Boas diambil lalu tidur di kaki. Nah, kemudian tengah malam Boas ini dia cuman sadar, dia meraba-raba. Diraba-raba, kok tiba-tiba ada perempuan. Ya. Ada perempuan di timbunan gandum dan berada di kakinya dia. Lalu dia bertanya, siapa engkau? Siapa engkau? Ingin tahu nih siapa sih ini kok datang malam-malam ini? Ya. Lalu kata Rut, aku ini Rut hambamu, kembangkanlah sayapmu melindungi aku, sebab kaulah kaum yang wajib menebus. Kembangkanlah sayapmu, sebab kaulah yang wajib menebus aku. Jadi suaminya Rut ini dengan Boas
Ya, seperti bapak kakak adik lah. Bapak mereka kakak adik. Nah, jadi ada di Israel itu namanya kawin ipar, periparan. Kalau kawin seorang laki-laki kemudian tidak punya anak, nanti dia bisa kawin dengan adiknya. Kalau meninggal ini. Nah, begitu. Atau kalau tidak ada, tapi ini punya adik, tapi adiknya ini punya anak. Nah, ini bisa diambil nanti kawin. Begitulah pernikahannya Rut dengan Boas ini. Dia datang malam-malam, malam yang gelap. Saat malam yang gelap, semua sudah tidak punya lagi dia. Nggak punya apa-apa lagi dia. Ya, rumah tidak punya, beras tidak punya, semua tidak punya dia. Sudah habis semua, tergadai, terjual. Bayar utang. Habis, sudah nol hidupnya. Dia berinisiatif datang kepada Boas. Waktu meraba-raba Boas itu, kok tiba-tiba ada perempuan, ya, masuk ke selimutnya, di bawah kakinya. Waktu ditanya, siapa engkau? Aku ini Rut hambamu, kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Ya, kemudian Rut berkata, kaulah kaum yang wajib menebus. Wajib menebus. Kata laki-laki ini, kata Boas ini, ya, tapi saya tanya dulu, kalau masih ada lagi yang lebih dekat daripada saya, masih ada lagi saudara saya. Nah, ditanya begini, milik Elimelek, saudara kita itu, ya, mau dijual sama Naomi dan Rut menantunya. Alangkah baiknya engkau membelinya. Oh, boleh, saya beli itu. Tapi kalau engkau membeli ladang itu, kau juga harus ambil Rut menjadi istrimu. Lalu kata dia, wah, kalau begitu nanti aku merusakkan milikku. Saya harap engkau bisa menebus apa yang harusnya aku tebus. Lalu dilepaskanlah kasutnya. Begitu, dilepaskan kasutnya. Lalu kemudian kata Boas, kalau begitu akulah sekarang yang menebus. Dipanggillah tua-tua, ya, tua-tua kota itu. Kemudian di hadapan para tua-tua itu, dia ceritakan bahwa milik Elimelek, ya, yang sudah meninggal itu, Naomi juga istrinya, ya, sudah janda. Kemudian punya mantu janda juga, ya, hendak dijual. Saya harap Anda bisa membeli. Ya, boleh saya beli, kata dia. Tapi kalau kau membelinya, kau harus mengambil Rut menjadi istrimu. Oh, nggak bisa saya, nggak bisa. Nanti saya merusakkan milikku, kata dia kan. Ya, aku harap engkaulah yang menebus. Oh, kalau begitu dipanggil tua-tua tadi. Dengan demikian sekarang di hadapan para tua-tua Israel, aku menebus milik Boas, milik Elimelek, dan juga Rut istri Mahlon. Mahlon tuh, ya, Mahlon yang sudah meninggal. Ditebuslah ini. Ditebuslah Rut. Jadi Rut ini kemudian menjadi istrinya Boas. Sekarang Rut yang datang waktu malam, ya, sesuai dengan kondisinya dia dalam masa-masa yang sulit, masa-masa gelap, sekarang sudah berubah. Sebab perhatikan, Boas ini adalah orang yang kaya raya. Amin. Orang yang kaya raya. Sekarang Rut menjadi orang yang kaya raya. Amin. Amin. Datang pada Boas.
Ya, sebagai mempelainya. Ya, sebagai mempelainya. Sekarang sudah beres semua. Ya. Jadi kalau kita lihat dari silsilahnya, dari keturunan Boas dan Rut inilah Tuhan Yesus. Amin. Boleh? Rut pasal yang ketiga, perhatikan. Ya. Kitab Rut. Ya. Nah, ya. Ya. Rut pasal ya. Setelah kita hakim, ya, kita baca Rut pasal boleh satu dulu pertama ya. Rut pasal ketiga ayat pertama. Lalu Naomi mertuanya itu berkata, Rut pertama ayat 1 ya. Rut pertama ayat 1, perhatikan. pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Sekali lagi perhatikan. Pada zaman para hakim memerintah, Pada waktu para hakim memerintah. Terjadi apa? ada kelaparan di tanah Israel. Terjadi apa? Kelaparan pada waktu terjadi para hakim memerintah. Ya, ini penyebabnya zaman para hakim memerintah. Harusnya ya kita dulu belajar sekolah Alkitab ya. Makanya disebut tidak boleh saling menghakimi. Tidak boleh apa? Saling menghakimi. Kalau orang dalam satu rumah tangga ya atau satu kumpulan termasuk satu jemaat saling menghakimi. Ya. Menghakimi itu berarti menunjuk salah orang lain. Menunjuk salah orang lain. Ya, kalau saya menuju umpamanya, siapa dia? Niko. Nggak mungkin saya nunjuk begini kan? Atau begini kira. Tepat dia tuh menunjuk begini. Tek. Niko. Berapa ke Niko nih? Berapa ke dia? 1. Ke saya berapa itu? 3 ke saya. 3. 1 kemana nih? Kepada Tuhan sebagai saksi. Makanya disebut jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Terjadinya kelaparan di Israel itu adalah semua orang saling menghakimi. Bisa mengerti? Karena saling menghakimi. Akibat saling menuduh kesalahan orang lain. Hanya mempersalahkan orang lain. Bukan mengaku salahnya. Akibatnya adalah terjadilah bencana kelaparan. Bisa mengerti saudara? Ya. Coba dalam rumah tangga saudara. Suami mempersalahkan istri, istri persalahkan suami, kemudian orang tua mempersalahkan anak, anak mempersalahkan orang tua, mitoha mempersalahkan mantu, mantu mempersalahkan mitoha, semua saling mempersalahkan, coba saling menghakimi. Begitulah pada zaman para hakim memerintah. Akibatnya perhatikan sekali lagi, pada waktu para hakim
Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Terjadi apa? Kelaparan. Terjadi kelaparan. Karena saling menghakimi. Bisa mengerti saudara? Ya. Pada waktu para hakim memerintah terjadi kelaparan. Ya, makanya jangan saling menghakimi. Lebih baik kita mengaku, akulah yang salah. Siapa di sini pernah mengaku bersalah dia? Jarang kan? Selalu kita salahkan orang lain kita yang salah, orang lain kita persalahkan. Iya kan? Betul nggak? Kita yang salah kita persalahkan orang lain. Apalagi orang lain salah, lebih lagi kita persalahkan dia. Apa akibatnya? Terjadilah kelaparan. Terjadi apa? Kelaparan. Jadi dalam rumah tangga, dalam jemaah, jangan saling menghakimi. Bisa mengerti saudara? Jangan apa? Saling menghakimi. Ya, kalau kita tidak mau menghakimi orang lain, berarti kita mengaku diri kita, ya, yang bersalah, orang lain tidak bersalah. Iya kan? Lebih baik kita mengaku, akulah yang salah, bukan dia yang salah. Ya. Nah, seperti Tuhan Yesus, dia mau dijadikan menjadi dosa, walaupun belum pernah berbuat dosa. Makanya Tuhan berkata, aku tidak menghakimi siapapun. Yesus datang bukan untuk menjadi hakim, iya kan? Aku tidak menghakimi siapapun. Kalau Yesus datang sebagai hakim, semua kita masuk neraka. Betul kan? Tapi dia tidak menghakimi siapapun. Iya kan? Pernah dihadapkan Tuhan Yesus perempuan apa? Tertangkap basah berbuat dosa. Ya, semua menunjuk perempuan ini tertangkap basah berbuat dosa. Semua menunjuk. Tuhan berkata, ayo, kalau menurut kata mereka menurut hukum Taurat, perempuan seperti itu harus dirajam. Dirajam dengan batu sampai hancur. Tapi kita lihat cara Tuhan menyelamatkan perempuan. Dia berkata, siapa di antara kamu yang belum pernah berbuat dosa? Ayo, silakan ambil batu, rajam dia sampai mati. Tapi dengan syarat belum pernah berbuat dosa. Boleh, silakan ambil batu, rajam sampai penyek dia, sampai mati, boleh. Anda tidak bersalah merajam dia sampai mati, tapi dengan syarat belum pernah berbuat dosa. Lalu waktu Tuhan berkata begitu, siapa di antara kamu belum pernah berbuat dosa, rajam dia. Mulai dari yang terdepan sampai yang terbelakang. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, semua keluar. Keluar dari bait Allah itu. Keluar dari bait Allah. Ya, kalau dalam kemah suci itu, perempuan ini ditempatkan di ruang suci. Ahli Taurat, Tuhan Yesus di ruang Maha Kudus. Ditempatkan di tengah-tengah berarti di ruang suci. Ahli Taurat tuh di sini, zaman Taurat. Tuhan Yesus ditempatkan, disebut perempuan itu ditempatkan di tengah-tengah. Di ruang suci. Yesus di ruang Maha Kudus, ahli Taurat itu di halaman. Kemudian syarat untuk orang merajam perempuan ini belum pernah berbuat dosa. Ya, belum pernah berdusta. Pernah saudara dusta enggak? Pernah berdusta?
Udah berapa kali berdusta itu? Iri, pernah iri, saudara? Pernah. Orang lain maju, kita enggak, iri. Paling nggak boleh iri, ya. Orang lain maju, puji Tuhan. Amin. Nah, iri, dengki, ya. Nah, masih banyak lagi, ya. Nah, jadi akhirnya mulai dari yang tertua, termuda, semua keluar dari bait Allah. Semua keluar. Tinggallah perempuan itu seorang diri dengan Tuhan Yesus. Yang belum pernah berbuat dosa siapa? Siapa yang belum pernah berbuat dosa? Tuhan Yesus. Ya kan? Dia berhak kan merajam? Ya. Tinggallah perempuan ini dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berhak merajam dia. Karena dia belum pernah berbuat dosa. Dan dosanya mencolok. Perempuan semacam ini harus dirajam. Bisa mengerti? Harus dirajam menurut Alkitab. Ya. Kemudian Yesus dengan perempuan itu tinggal. Dia bertanya pada perempuan. Perempuan, di manakah mereka? Ahli Taurat, orang baik di mana? Oh, mereka sudah pergi, Tuhan. Adakah mereka menghukum engkau? Tidak ada, Tuhan. Apa kata Tuhan? Aku pun tidak menghukum engkau. Hanya jangan ulangi lagi berbuat dosa mulai sekarang. Itu namanya bertobat. Bertobat itu sekarang. Jangan besok. Besok lagi ketemu lagi. Oh, besok. Bertobat itu kapan? Sekarang. Ya, karena manusia susah karena dosa. Jadi bebaslah perempuan ini. Tidak jadi dirajam dia. Jadi itulah caranya Tuhan menyelamatkan perempuan ini, dia selamat. Amin. Memang itulah tujuan Tuhan. Makanya salah satu nama Tuhan kita adalah Juru Selamat. Amin. Salah satu nama Tuhan kita adalah Juru Selamat. Nama dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu menyelamatkan manusia dari mana? Dari dosa. Upah dosa adalah maut. Maut itu bukan sekedar mati. Maut itu neraka namanya. Neraka. Namanya alam maut, kerajaan setan itu. Ya. Upah dosa maut. Tapi Tuhan datang menyelamatkan perempuan ini. Dia ampuni dan dia selamat. Amin. Dia ampuni, dia selamat. Saya yakin 100% perempuan ini pasti masuk surga. Amin. Pasti masuk surga. Gak usah diragukan lagi. Kenapa? Sebab dia tidak mau lagi mengulangi hidup dalam dosa. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Dan Alkitab mengatakan, di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah. Sekali lagi, di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah. Isi kasih karunia adalah pengampunan dosa. Amin. Pengampunan. Oleh kasih karunia kamu diampuni. Bukan karena perbuatan. Yesus datang ke dunia ini dari surga untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu kata Paulus. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Siapa manusia paling berdosa?
Siapa manusia paling berdosa? Kalau menurut Alkitab, Paulus. Siapa yang pernah dirajam sama siapa? Paulus. Siapa namanya? Stefanus. Rajam sampai mati. Sampai mati Stefanus. Ya, setelah itu dia pergi lagi, mau pergi ke Damsyik, ke luar negeri dia. Tidak cukup hanya di Israel, sampai orang Kristen di luar negeri. Dia bawa surat dari imam besar, supaya kalau dia menganiaya orang-orang Kristen tidak dipersalahkan. Jadi bawa surat itu lengkap, surat dari imam besar, pergilah dia ke luar negeri. Tentu nggak sendiri, ya, dengan rombongannya. Wah, menggebu-gebu dia. Wah, kita di sini di Israel kita sudah habisi mereka. Ya, sekarang kita pergi ke luar negeri. Ya, waktu mereka dalam perjalanan, tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan lebih terang daripada cahaya matahari. Karena ke matanya siapa? Saulus atau Paulus. Waktu dia lihat cahaya itu, langsung buta dia. Buta dia. Waduh, buta. Kemudian ada suara berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku? Lalu kata Saulus, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Apa yang akan kuperbuat Tuhan? Pergilah ke kota. Dituntunlah ini. Sekarang udah dituntun dia. Kalau orang buta sudah buta, kira-kira masa depannya ada enggak? Hah? Bisa menjadi menteri ini? Gubernur bisa? Paling kerjanya apa? Meminta. Udah buta mah begini, minta. Gak bisa kerja apa-apa. Kemana-mana tadi dituntun dia. Dituntun dah. Saulus sadar, aduh saya sudah buta. Masa depannya sudah gelap. Masa depannya apa? Gelap. Ya, seperti dia bernasar. Tuhan, kalau saya diberikan bisa melihat, saya kembali bisa normal kembali, saya akan tinggalkan semua perkara dunia. Kalau Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan, saya mau menjadi hamba Tuhan. Kemudian Tuhan suruhlah Ananias menumpangkan tangan, tumpangkan tangan. Dia berkata, Saulus saudaraku, Yesus Kristus yang menampakkan diri di jalan yang kau tempuh telah mengutus aku kepadamu supaya engkau bisa melihat. Tumpang tangan dia. Wah, bisa melihat. Buta kembali bisa melihat. Saulus akhirnya bertobat. Menjadi seorang rasul yang paling hebat. Yang paling berguna. Dulu dia tidak berguna. Sekarang jadi berguna. Sama seperti yang bernama Onesimus. Siapa namanya? Onesimus. Hidupnya gak berguna. Nipu, mencuri, bikin onar. Boleh? Kitab boleh. Filemon pasal 1 ayat 1, perhatikan. Ya, perhatikan. Ya. Boleh? Ayat 1, Filemon.
Filemon pasal 1 ayat yang pertama. Dari Paulus seorang hukuman karena saya ulangi. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih. Ini di penjara nih. Ya, Paulus di penjara. Ya, terus karena Injil ini. Tapi kalau Paulus karena Injil sekarang. Terus perhatikan. Teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Perhatikan ayat 8, perhatikan lompat. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua. Ya, sudah tua dia, Paulus ini. Ya, ini badannya kecil. Paling kecil badannya. Ya, di antara rasul itu kecil dia. Ya, terus perhatikan. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ya, terpenjara karena Kristus, karena berita Injil. Terus mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. ya, sama-sama di dalam penjara. Paulus di dalam penjara, ditemukan lagi orang masuk penjara, tapi diinjili sama dia jadi bertobat. Terus perhatikan. Yakni Onesimus. Ya. Siapa namanya? Onesimus. Artinya Onesimus itu berfaedah, berguna. Apa artinya Onesimus? Berguna. Dulu tidak berguna, makanya masuk penjara. Tapi kemudian di dalam penjara dia digembleng sama Paulus, jadi berguna. Perhatikan terus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Ya, dulu tidak berguna, jahat hidupnya. Terus, Tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. amin. Dari tidak berguna menjadi berguna. Kalau orang sudah berguna, bayangkan saudaraku. Ya. Kalau orang sudah berguna, semua orang butuh. Amin. Semua orang butuh. Ya. Dari tidak berguna jadi berguna. Itulah yang namanya Onesimus. Berubah. Ayo, kalau hidup kita belum berguna, biasanya kalau nggak berguna hanya makan aja ya. Apa namanya? Ayo, bisa menjadi berguna. Ya, bisa. Ini nih buktinya nih. Onesimus dari yang tidak berguna jadi berguna. Ya, terus perhatikan. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Menjadi buah hati. Jadi apa? Buah hati. Buah mangga enak enggak? Enak. Buah durian apalagi. Kalau buah hati lebih lagi, ya kan? Buah hati. Ya kan? Siapa buah hatinya Paulus? Siapa buah hatinya Paulus? Onesimus. Dulu tidak berguna, sekarang jadi berguna. Buah hati. Bayangkan Paulus, aduh, ini buah hati. Ya, duren ada buahnya, manis. Buah hatinya Paulus siapa? Onesimus. Dari yang tidak berguna jadi berguna. Kalau sudah menjadi buah hati, buah duren aja diserbu orang, apalagi buah hati. Ya kan? Buah hatinya rasul. Buah hatinya siapa? Rasul. Siapa itu Paulus? Paulus adalah rasul paling hebat. Rasul paling apa? Hebat. Mana hebatnya Rasul Paulus? Dia menulis 14 buku. Berapa buku ditulis? 14 buku. Perjanjian baru berapa? 27.
Berapa buku ditulis oleh Paulus? 14. Perjanjian baru berapa? 27. Berarti lebih setengah isi perjanjian baru kitab itu ditulis oleh Paulus. Hebat nggak Paulus? Hebat. 14 buku, bayangkan. Ya, hebat kan? Luar biasa, orang paling jahat, berguna. Dulu Paulus nggak berguna, dihindari orang. Onesimus juga begitu, dihindari orang, tapi menjadi orang yang paling berguna. Makanya ada penjara. Kita ini pembina di penjara sipil sama militer. Jadi udah 27 tahun saya melayani di penjara. Jadi tahulah namanya penjara, ya. Nah, kita harapkan apa? Supaya orang ini kembali kepada masyarakat bagus. Ya, pemerintah juga begitu, ya. Dibina supaya menjadi orang yang baik. Ya, dan memang mereka banyak yang berguna. Ada yang menjadi apa namanya itu, buka cuci mobil begitu, ya. Ya, jadi berguna. Ya, kita pun apalagi tidak masuk penjara, harusnya lebih berguna. Iya kan? Harusnya lebih berguna. Ya, kalau orang sudah berguna itu begini. Ya. Jadi begini kalau sudah berguna. Ya, Tuhan mencari orang-orang ya yang berdosa untuk diampuni supaya hidupnya berguna. Ya. Mungkin saudara berkata, aduh saya mau berguna tapi nggak ada kerjaan. Cari sana sini, nggak dapat kerjaan. Alkitab mengatakan, carilah, kamu akan mendapat. Kalau saudara cari kerjaan, berdoa dulu. Jangan andalkan ilmumu, jangan andalkan ijazahnya, apalagi ijazahnya cuman ijazah apa itu? SD, SMP, SLTA, ya. Saingan kita sekarang S1, S2, S3, iya kan? Betul nggak? Ya. Ya. Andalkan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, pasti diberkati. Dia akan seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tepi sungai. Daunnya selalu hijau, berbuah pada waktunya. Apapun dikerjakannya, berhasil. Gak ada istilah gagal. Berhasil. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Dan jangan gengsi, walaupun mulai usaha itu kecil, ya anak saya ini dulu. Ya di kaki lima, bayangkan kaki lima mau berdagang kaki lima. Ya, kaki lima begitu. Ya berkembang. Udah, tapi kalau udah dipanggil Tuhan, tinggalkan, kasih semua ke temannya. Gak minta sepeser pun. Cungkring itu, mana sih cungkring? Ambil aja begitu, nggak usah bayar toh. Nah itu, jadi Tuhan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Amin. Mintalah maka kepadamu akan diberi. Alkitab mengatakan orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Berarti Tuhan mau supaya ada pekerjaan. Bisa mengerti saudara? Tuhan adalah pencipta lapangan pekerjaan. Ya, makanya Allah memperkenalkan diri itu sebagai pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Bisa ngerti saudara? Ya kan? Tadinya langit dan bumi tidak ada, tapi dengan firman Allah ada. Dengan apa? Firman. Jadi firman ini sudah dengar untuk mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nanti sudah iya ya, saya minta Tuhan mengadakan. Amin. Kita meminta Tuhan mengadakan.
Yakinlah saudara, pasti Tuhan ciptakan apa yang belum ada pada saudara, kalau itu memang kebutuhan saudara untuk masa depan, untuk pekerjaan. Ya, pasti Tuhan kasih. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita angkat sebuah lagu. Tuhan kaulah pengharapan. Kaulah, kita berdiri. Pengharapanku, Percaya hanya kepadamu, Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Tuhan kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi dari awal. Engkaulah pengharapanku. Amin. ku percaya hanya kepadamu, Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Lambut sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari sembah, kami menyembah Engkau,
pengharapan kami di zaman akhir. Padamu-lah kami berharap. Engkau berkata, diberkatilah orang yang berharap kepadamu. Diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Hidupnya akan seperti pohon di tepi sungai, di tepi air. Apa saja dikerjakannya berhasil dan berbuah tetap. Itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kalau selama ini engkau gagal, mari bawa kegagalanmu pada Tuhan. Gagal semua, usaha gagal, pendidikan gagal, semua serba gagal. Tuhan mau mengubah kegagalanmu hari ini menjadi keberhasilan. Kegagalanmu menjadi keberhasilan. Mari, Tuhan akan mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Hari ini, sekali lagi, angkat dua tanganmu. Angkat kedua tanganmu, nyanyikan sekali lagi. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi, mulutku padu dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Mari sembah Dia, berdoa padanya. Inilah kami Tuhan, mengangkat hati kami, tangan kami padamu. Engkaulah pengharapan kami. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Dia akan subur, berbuah pada waktunya. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Tuhan berikan hari ini keberhasilan. Tuhan ubah kegagalan menjadi keberhasilan. Dimanapun anak-anakmu selama ini gagal dan gagal, hari ini menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita jalankan persembahan untuk kas dan untuk baksos biasanya ya. Kita nyanyikan Ku Mau di Sana. Ya.
semua bangsa. yang kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan berikan bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Mereka bangkit di akhir zaman, Tuhan turun penuh kuasanya, dan menunjukkan firman-Nya. Ku mau di sana, menyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. yang kuatkan Hati dan tangan kita. Ku mau di sana, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan jadikan banjir bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanku datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana, waktu trompet bunyi. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, waktu musuh jatuh. Ku mau di sana, musuh dikalahkan. Ku mau di sana. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Kita doakan mereka yang masih kondisi kurang sehat. Ya, Ibu Lydia, Opromando perempuan, Master, Pak Ajat, Pak Lewi, ya, Bapak Bangun Sihombing, ya, rencananya besok dioperasi. Ya, Selasa ada doa, Rabu ada pendalaman Alkitab, Kamis ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Oh, apa? PA tidak ada, ya, Rabu tidak ada, ya, yang Rabu tidak ada, Selasa ada. Kemudian Rabu diganti dengan Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, itu yang benar. Ya, jamnya seperti biasa 7.30, ya, 7.30 hari Kamis, ya, hari kenaikan Tuhan Yesus di Permata 10.30. Kita pakai berdiri. Ya, kita menyatukan iman kita, memanggil nama Tuhan, nama yang ajaib. Asal percaya, mujizat pasti terjadi. Kami berdoa buat Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opromando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Master juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Ajat juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Lewi juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bapak Bangun juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Begitu juga rencana ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan berkati hari Kamis, Tuhan berkati. Dan juga anak-anakmu aktivitas mereka
Tuhan berkati yang belum punya usaha pekerjaan. Engkau adalah pencipta lapangan pekerjaan. Berikan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sepi orderannya, dagangannya, kami berdoa Tuhan berikan kepada mereka kelancaran sehingga banyak pembeli dan menjadi banyak langganan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan yang ada sekarang dari pusat sampai daerah, dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, tingkat RW dan RT, berkati semua. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami semua. Ibu Susan juga menyediakan tempat yang indah bagi namamu. Engkau berkati anak, mantu, cucu, usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan pulanglah saudaraku dengan berkat berlimpah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.